Terdapat beberapa hal dalam hidup yang mungkin tidak perlu kamu tahu, seperti misalnya bagaimana cara kerja resleting. Juga apel yang kamu beli di toko kelontong bisa saja sudah lebih dari setahun. Namun, ada beberapa hal yang sebenarnya perlu kamu ketahui yang mungkin orang lain rahasiakan dari kamu. Oleh karena itu, dalam video ini aku akan berbagi denganmu 7 aturan tentang uang yang tidak ingin dibocorkan oleh orang kaya kepadamu, yang akan merubah pandanganmu terhadap uang dengan cara yang berbeda dan lebih baik. Oke, mari kita mulai dengan aturan pertama, aturan daya guna. Ketika kamu membayangkan memiliki uang, apa yang muncul dalam pikiranmu? Apakah kamu berpikir tentang membeli mobil baru, memenuhi kebutuhan makan sehari-hari, atau mungkin top up game online favorit kamu hari ini? Jika kamu memikirkan salah satu dari hal-hal ini, itu bagus, karena menunjukkan bahwa kamu memahami bahwa uang sebenarnya adalah alat yang bisa kita gunakan untuk memperoleh hal-hal yang kita inginkan atau butuhkan. Nggak bisa dipungkiri, banyak orang sebenarnya kurang paham betul tentang manfaat sebenarnya dari uang. Nah, disinilah banyak orang suka salah langkah. Misalnya, kalau sekarang kamu punya penghasilan yang pas-pasan, kemungkinan besar kamu berpikir bahwa dengan punya lebih banyak uang akan memecahkan semua masalah dalam hidupmu, kan? Tapi meskipun uang bisa memecahkan masalah keuangan, uang juga bisa bikin masalah yang lain muncul. Seperti misalnya, apabila penghasilanmu 2 kali lipat dari yang dulu, itu tandanya kamu juga harus bekerja 2 kali lipat lebih keras, yang akhirnya bikin pasanganmu jadi bad mood, sehingga masalah hubungan pun muncul. Belum lagi, gara-gara jadwal yang padat, kamu udah sebulan lebih nggak ke gym dan celana favoritmu jadi mulai sempit. Jadi intinya, nggak bisa disangkal kalau kamu harus berusaha mendapatkan uang lebih banyak, asal kamu menyelesaikan masalah lebih banyak juga daripada yang kamu ciptakan. Secara perlahan, kualitas hidupmu akan meningkat. Tapi yang penting untuk diingat, nggak ada orang di dunia ini yang sama sekali nggak punya masalah. Contohnya, kalau kamu jadi jutawan, mungkin nggak perlu khawatir soal tagihan lagi. Tapi bisa jadi keluargamu malah sering minta uang ke kamu. Atau mungkin kamu juga khawatir suatu hari akan kehilangan semua aset kekayaanmu. Jadi intinya sih, tetap semangat mengejar uang lebih banyak. Tapi ingat, tiap orang pasti punya masalahnya sendiri. Kamu udah kerja keras banget buat mengumpulkan semua kekayaan. Jadi walaupun kamu boleh berusaha dapetin sebanyak mungkin uang, jangan pernah sampai kepikiran kalau punya lebih banyak uang akan membuat hidupmu terbebas dari masalah. Aturan nomor 2, aturan waktu. Coba tanya orang kaya, mereka pasti bilang waktu itu adalah sumber daya paling berharga yang kita punya. Sayangnya, banyak orang gagal menghargai betapa pentingnya waktu dalam membangun kekayaan. Karena itulah banyak orang akan menjalani hidup dengan kelas keuangan yang biasa-biasa saja. Tapi mereka yang bisa menguasai waktu akan cenderung juga bisa menguasai uang. Dan mereka berhasil karena mereka mengerti 2 ide inti yang ingin aku bagikan sekarang. Pertama, hampir nggak mungkin menukarkan waktumu dengan uang. Artinya, ketika hanya sekedar waktu yang kamu tukarkan atau kamu jual. Sebab kita hanya punya beberapa jam dalam sehari. Dan kecuali kamu dibayar dengan jumlah uang yang gila-gilaan per jam, susah banget buat menghasilkan pendapatan ratusan juta sendirian. Itu pun asal kamu berusaha dapetin duit banyak dan jadi kaya sebelum kamu pakai popoknya orang dewasa. Maksudnya, sejak kamu masih bayi, kamu udah kerja. Masalah lain soal waktu adalah, seiring kita menua, kita cenderung punya waktu yang lebih sedikit untuk mencari uang. Misalnya, dulu waktu muda dan jomblo, kamu bisa kerja 14 jam sehari. Dan itu sama sekali nggak masalah. Tapi ketika kamu sudah punya tanggung jawab dalam hubungan atau punya anak, waktu nggak bisa dijadiin sumber daya buat jadi kaya secara maksimal. Makanya, orang terkaya di antara kita butuh lebih dari 24 jam sehari yang mereka punya untuk bangun kekayaan. Kalau kamu lihat orang-orang terkaya di daftar Forbes, semuanya pemilik bisnis yang udah memanfaatkan waktu, modal, dan keahlian orang lain. Ini bukan suatu kebetulan. Tapi apakah ini semua berarti kalau kamu salah paham soal waktu? Enggak sama sekali kan? Semua ini hanya untuk bilang kalau jadi kaya kamu butuh menghargai waktu.
Waktu berperan besar dalam perjalananmu membangun kekayaan. Misalnya, kamu butuh waktu untuk membangun pengalaman karir yang akan membantu kamu naik tangga perusahaan. Butuh waktu buat belajar cara memulai bisnis pertamamu dan mengembangkannya sampai membuat pendapatan sesuai yang kamu inginkan. Dan tentu, kamu juga butuh waktu untuk memanfaatkan kekuatan pasar saham dan bunga berbunga untuk jadi kaya. Tanya aja sama Warren Buffett. Begitu kamu ngerti gimana cara memanfaatkan waktu, baik waktu kamu sendiri maupun waktu orang lain, bangun kekayaan akan menjadi 10 kali lipat lebih mudah. Kalau kamu suka sama video-video kami, tolong berikan kami like dan juga subscribe-nya ya. Dukungan kamu sangat berarti untuk kami. Terima kasih. Aturan nomor 3. Aturan perlindungan. Pernahkah kamu bertanya-tanya mengapa kamu bekerja? Kemungkinan besar bukan karena kamu senang mendengarkan rekan kerjamu yang suka ngeluh soal kehidupan. Dan ngeluh karena udah tua tapi belum nikah-nikah. Bagi kebanyakan orang, jawabannya simpel. Kamu bekerja untuk membayar tagihan dan akhirnya pensiun. Sayangnya, di saat kebanyakan orang punya kemampuan mengumpulkan uang dengan bekerja bertahun-tahun buat menghasilkan pendapatan yang mereka butuhkan untuk mencapai tujuan itu, mereka seringkali kurang punya kemampuan dalam melindungi uang itu sendiri. Dan jadinya perjalanan menuju kebebasan keuangan mereka lebih berliku dari yang seharusnya. Nah, apa sih arti kemampuan perlindungan ini? Ini tentang ngedepak orang-orang yang pengen ambil uangmu. Dan kita hadapin mereka setiap hari. Seperti saat liburan yang sudah diminta istri kamu, yang bakal menguras tabungan selama 3 tahun lamanya. Ini juga tentang rumah yang kegedean, yang orang tua kamu harapkan kamu beli demi menjaga nama baik keluarga. Ini juga mobil seharga 300 jutaan yang kamu harapkan bisa nambah sedikit kegembiraan dalam hidupmu. Semuanya ini adalah musuh finansial yang nyelonongin kamu dari tujuan utamamu, yaitu kebebasan keuangan. Lihat, semua orang bisa keluar dan menghasilkan uang. Yang membedakan antara yang bisa tetap kaya dan yang berjuang secara finansial adalah bagaimana mereka mengelola sumber daya yang mereka punya. Ini penting buat diresapi, karena sepertinya kamu nggak bisa mengimbangi diet buruk dengan olahraga berlebihan. Kamu juga nggak bisa menutupi masalah pengeluaran dengan menghasilkan uang lebih banyak. Jadi, semakin kamu berhati-hati terhadap uangmu, itu akan membuat keadaan semakin baik. Aturan nomor 4. Aturan tabungan minimal. Sepanjang hidupmu, aku yakin kamu udah diajari buat nyimpen uang. Orang tua kamu bilang buat nyimpen uang untuk hari yang gak terduga. Berita juga bilang kamu harus nyimpen uangmu. Dan tentu aja, bank seneng banget nerima uangmu. Tapi apakah sebenarnya kamu harus nyimpen uang? Enggak selalu. Tahu nggak? Nyimpen uang bukanlah jalan menuju kekayaan dan kemakmuran seperti yang orang-orang kira. Bahkan saat kamu nyimpen uang, satu-satunya yang jadi kaya adalah bank. Mungkin kamu nggak tahu, tapi bank menghasilkan sebagian besar pendapatannya dari uang kamu. Mereka mengambil simpananmu untuk meminjamkannya kepada orang lain dengan tingkat bunga yang menguntungkan. Sementara memberimu imbalan yang kecil dalam prosesnya. Bahkan bisa jadi kamu malah terkena biaya operasional. Tapi, apa ini berarti kamu harus menghindari menabung sama sekali? Tentu saja tidak. Ini cuma berarti kamu perlu lebih strategis dalam seberapa banyak uang yang harus kamu simpan di bank. Misalnya, aku cuma nyimpen cukup uang di bank buat nge-cover pengeluaran darurat dan tagihan sehari-hari. Aku lebih konservatif dalam hal ini. Aku suka punya simpanan setidaknya untuk 1 tahun di bank. Tapi kalau buat mereka yang baru mulai, biasanya direkomendasikan sekitar 3 hingga 6 bulan. Terus sisa uangku, aku pakai buat beli properti atau indeks saham. Begini aku bisa dapetin keuntungan yang jauh lebih besar dibandingkan cuma menyimpan uang di bank. Dan karena itulah aku juga pengen kamu meminimalisir seberapa banyak yang kamu simpan, sambil berusaha memaksimalkan seberapa banyak yang bisa kamu investasikan. Aturan nomor 5. Aturan ekspektasi.
Kalau kamu kayak kebanyakan orang, mungkin kamu pernah bilang ke diri sendiri bahwa begitu kamu mencapai gaji atau jumlah kekayaan tertentu, kamu bakal bahagia. Aku tahu, aku udah ngomong kayak gitu ribuan kali ke diriku sendiri. Tapi yang aku sadari seiring waktu, dan mungkin kamu juga, adalah bahwa mencapai tujuan itu gak pernah benar-benar bisa memuaskan kita. Malah ini cuma bikin kita nambahin target yang lebih tinggi lagi. Pribadi aku, dulu aku pikir bakal bahagia begitu gajiku mencapai 240 juta per tahun. Tapi begitu aku sampai di situ, aku malah ngerasa bakal lebih bagus kalau bisa dapat 300 juta. Atau bahkan 500 juta. Dan seterusnya. Jadi ini bukan berarti kamu nggak boleh punya tujuan finansial. Sama sekali enggak. Tapi nunda kebahagiaan sampai di masa depan itu salah satu kesalahan besar dan sayangnya banyak dari kita terus mengulangi kesalahan ini setiap hari. Kenapa penting buat menyadari hal ini? Karena walaupun mungkin pendapatanku ini kurang enak untuk didengar, kebanyakan dari kita nggak benar-benar meresapi pemikiran ini. Sebaliknya, kita terus menambahkan target yang lebih tinggi. Dan yang aku sadari seiring waktu adalah saat keadaan saat ini dan ekspektasi masa depan tidak sejalan. Disitulah rasa frustasi dan ketidakpuasan muncul. Misalnya, tahun lalu kamu dapat kerjaan baru dengan gaji 60 juta per tahun. Ini gaji yang kamu tahu pantas untuk kamu dapatkan. Jadi begitu gaji mulai masuk, kamu puas banget. Tapi setelah setahun dan performa bagus serta pengalamanmu juga semakin bertambah, kamu masih cuma dapat gaji 5 jutaan per bulan atau setara 60 juta per tahun, padahal kamu merasa seharusnya kamu dapat 10 juta per bulan. Tiba-tiba ekspektasimu adalah kamu seharusnya dapat 15 juta lebih lagi. Tapi kenyataannya enggak begitu. Dan ini yang bikin rasa tidak puas mulai muncul. Selisih 10 juta rupiah ini disebut sebagai gap ekspektasi. Dan selama itu masih ada, kamu gak akan pernah bahagia. Misalnya, ada orang yang gajinya 120 juta per tahun, tapi gak bahagia karena dia ngerasa seharusnya dia dapat 200 juta. Di sisi lain, ada orang yang gajinya 70 juta per tahun, tapi bahagia karena dia gak pernah berharap lebih dari 70 juta per tahun. Jadi, buat merasa puas secara finansial, kamu perlu menutup gap ekspektasimu. Kamu bisa mencapai ini dengan berusaha mendapatkan lebih banyak atau dengan menginginkan lebih sedikit. Pilihanmu terserah kamu, tapi kemungkinan besar kamu nggak akan bahagia sampai kamu beneran melakukannya. Aturan nomor 6. Aturan privasi. Kalau kamu tanya kebanyakan orang kenapa mereka mau jadi kaya, kebanyakan bakal cerita soal apa aja yang bisa mereka beli kalau punya lebih banyak uang. Tapi apakah itu beneran arti dari menjadi kaya? Dalam buku The Psychology of Money, orang-orang terkaya yang aku kenal biasanya punya mobil biasa, rumah sederhana dan gak pernah norak dengan cara apapun. Tapi kalau kamu lihat rekening bank mereka, mata kamu mungkin langsung berbinar. Tapi kalau kita menggali lebih dalam lagi tentang apa yang sebenarnya diungkapkan, ini malah ngasih petunjuk tentang bagaimana kita seharusnya membangun kekayaan. Lagi-lagi seperti pepatah, kekayaan adalah hal yang gak kelihatan. Artinya, menjadi kaya sebagian besarnya adalah tentang tidak berpamer. Ini sebagai pengingat bahwa semua barang materi yang kita beli sebenarnya bertentangan dengan tujuan kita untuk menjadi kaya secara finansial. Secara logika, kita pasti setuju bahwa semakin banyak yang kita beli, semakin sedikit uang yang kita punya. Tapi menerapkan pengetahuan finansial dalam praktiknya lebih gampang diucapkan daripada dilakukan. Selalu ada godaan membeli mobil baru atau liburan yang menggoda kita. Dan meskipun hidup bukan cuma soal menabung dan berinvestasi, asal semakin banyak dan sering kamu melakukannya, semakin cepat kamu akan menjadi kaya. Jadi kalau sekarang kamu berusaha buat jadi kaya supaya bisa beli lebih banyak barang, mungkin kamu perlu mengubah arah. Jangan mengaitkan kesuksesan finansialmu dengan barang-barang materi, tapi dengan perasaan kekuasaan dan kebebasan yang bisa diberikannya. Aku bilang begini karena semakin banyak yang kamu butuhkan, semakin sulit tumbuh menjadi lebih kaya. Aturan nomor 7. Aturan kewajiban. Tahukah kamu, bagian terbaik dari menjadi anak kecil?
Bukan pergi main saat istirahat sekolah atau biarin ibu kamu milih baju buat kamu. Bagian terbaik dari menjadi anak kecil adalah nggak punya tanggung jawab dan nggak punya beban sedikit pun. Sayangnya, kita nggak bisa tetap dalam keadaan bahagia seperti itu selamanya. Dan pada akhirnya, kita harus bertanggung jawab terhadap beberapa hal. Misalnya, kita ambil tanggung jawab dalam keluarga kita dan lebih spesifik lagi dalam aset dan kewajiban yang kita punya. Sekarang, kalau bicara tentang ini, seiring berjalannya waktu, mereka memberikan manfaat lebih. Misalnya, beli rumah, memberikan tempat buat keluarga kita tinggal dan harapannya nilai properti akan naik seiring berjalannya waktu. Tapi kita harus memberikan sebanyak yang harus diberikan. Misalnya, kita harus bayar cicilan bulanan untuk hipotek. Juga khawatir soal perbaikan rumah dan membuat kita tetap terikat di suatu kota atau desa. Yang lebih disayangkan adalah, ini adalah contoh utang yang produktif. Kalau kita lihat bentuk utang yang lain seperti utang kartu kredit, untungnya hampir nol. Paling-paling kamu dapat sedikit kenyamanan. Tapi malah disusul sama bunga dan pembayaran terus-menerus yang ngebatasin fleksibilitas finansialmu. Nah, yang paling paham adalah orang kaya. Mereka ngerti kalau jadi kaya bukan tentang seberapa banyak barang yang kamu punya, tapi seberapa sedikit bahkan yang tidak kamu punya. Atau dengan kata lain, tingkat kekayaanmu terkait dengan seberapa bebasnya kamu. Meskipun kamu kelihatan keren, punya mobil mewah dan rumah besar, tapi begitu barang-barang ini mulai membatasi gaya hidup sehari-harimu atau membuat hidupmu dalam batasan tertentu, tiba-tiba tingkat kekayaanmu jadi berkurang. Terlepas dari seberapa mudah kamu bisa membeli barang-barang ini. Jadi, untuk merasa lebih kaya, terlepas dari seberapa banyak yang kamu punya, tujuan utamamu seharusnya adalah melepaskan diri dari jeratan finansial dengan melunasi utang kuliah dan kartu kredit. Orang tua kita berusaha untuk bebas dari hipotek. Dan saat kamu mencapai tujuan-tujuan ini, kamu bakal merasa jauh lebih kaya dari kamu yang sekarang. Terima kasih banyak sudah menonton. Berikan kami suka, komentar, bagikan, dan berlangganan. Sampai jumpa lagi.